Spekta untuk bumi. Sorry. Halo, kembali lagi bersama ITK Talk di episode keempat. Perkenalkan, nama saya Adi Astika Kelar Sudarni sebagai Koor Prodi dari Rekayasa Keselamatan. Untuk ITK Talk kali ini saya akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di IG ITK tentang Rekayasa Keselamatan. Sudah kita pilih-pilih sih, ada 10 pertanyaan? Ya. Terkait ini sih, kira-kira nanti bisa nggak menjadi seorang pemadam kebakaran seperti itu? Oke. Sebenarnya kan hampir sama ya, sama-sama melindungi, tapi cuma ya spesifikasi untuk proses kerjanya nanti tidak akan menjurus ke situ saja gitu, akan lebih luas ya. Ya, betul itu. Jawabannya adalah iya, rekayasa keselamatan ini merupakan salah satu bidang prodi yang nantinya akan belajar terkait dengan teknik. Sebenarnya secara garis besar, prodi rekayasa keselamatan itu hampir sama dengan K3. Akan tetapi di ITK sendiri untuk prodi rekayasa keselamatan itu fokusnya pada proses safety. Proses safety di sini nanti kita akan mempelajari terkait sistem keselamatan dengan lingkungannya. Dari tahun ke tahun pasti akan meningkat, mengingat bahwa prodi rekayasa keselamatan ini masih satu-satunya prodi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Ya, baru pertama kali. Hebat kan? Seperti prodi-prodi yang lain, kita ada mata kuliah wajib, sama ada mata kuliah pilihan. Nah, di mata kuliah wajib ini nanti kita akan memberi beberapa mata kuliah terkait dengan manajemen K3, kemudian ada proses bisnis di dunia K3, kemudian ada rekayasa faktor manusia, bagaimana pengkonsepan investigasi kecelakaan dan identifikasi bahaya, dan ada juga yang paling penting itu adalah bagaimana perencanaan rekayasa keselamatan untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sebagai lulusan dari prodi rekayasa keselamatan ini nantinya dapat mampu membuat perencanaan, kemudian melaksanakan serta mengevaluasi dan menindaklanjuti dari berbagai sistem rekayasa keselamatan. Nah, khususnya karena kita berada di posisi Kalimantan, maka kita akan lebih spesifik pada dunia pertambangan, perminyakan, dan juga pada dunia konstruksi. Tentu saja ada, ya kan, seperti yang saya sebutkan. Nah, di Kalimantan sendiri terdapat banyak sekali industri-industri, khususnya dalam bidang pertambangan dan juga perminyakan. Nah, nantinya di RK sendiri itu nanti akan menjalin kerjasama dengan industri-industri tersebut untuk menarik minat bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia keselamatan. Nah, yang selanjutnya adalah dari segi konstruksi. Nah, dari segi konstruksi ini nanti diharapkan bagi mahasiswa di prodi rekayasa keselamatan ini mampu menjadi kontribusi yang aktif untuk menjadi salah satu pelopor ataupun penggerak, dan juga dia bisa ikut serta dalam membangun ibu kota negara baru di Indonesia yang ada di Kalimantan. Untuk perbedaan kuliah yang ada di RK ini adalah menyiapkan kalian untuk menjadi seorang ahli K3, di mana ahli K3 ini berfokus pada proses safety, yang artinya nanti mata kuliah yang diberikan, kemudian keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada kalian nanti sebagai mahasiswa di prodi rekayasa keselamatan ini bisa membantu kalian dalam pemenuhan untuk mendapatkan akreditasi atau mendapatkan sertifikasi ahli K3. Dosen-dosen yang ada di prodi rekayasa keselamatan ini pastinya sudah memiliki keahlian dalam bidang K3. Salah satunya adalah kami memiliki beberapa sertifikat dari K3 sendiri. Nah, untuk lulusannya kami ada yang dari ITS, UGM, kemudian ada yang dari UI, dan juga ada yang dari luar negeri, yaitu ada dari University of South Florida. Jawabannya adalah ya, sangat dibutuhkan. Mengingat dari tahun ke tahun ya,
data kecelakaan kerja itu semakin meningkat. Nah, di sini di Prodi Rekayasa Keselamatan itu ikut kontribusi aktif untuk menurunkan nilai kecelakaan kerja. Nah, nantinya untuk lulusan-lulusan ini nanti selain bisa melindungi secara personal, maka bisa melindungi secara proses safety-nya seperti apa. Secara luas, seperti yang saya sebutkan, secara garis besar rekayasa keselamatan kerja itu hampir sama dengan K3. Akan tetapi untuk fokusnya di rekayasa keselamatan kerja itu lebih fokus kepada proses safety. Jadi nanti untuk prospek kerjanya nanti kita ada yang sebagai auditor K3, pengawas K3, ahli hygiene industri, dan juga yang pastinya kalau ada beberapa mahasiswa yang minat dalam berwirausaha, maka kami akan memfasilitasi dengan berbagai bimbingan seperti perencanaan bagaimana awal pembentukan bisnis yang khususnya di bidang K3. Oke. Bisnis di bidang K3 itu banyak ya, misalkan kita ada sebagai konsultan, kebanyakan dari jasa. Oke, kebanyakan kalau bisnis di bidang K3 itu baik dari segi barang maupun dari segi jasa. Kalau misalkan dari jasa kita bisa berkontribusi aktif sebagai konsultan. Tapi kalau sebagai dalam barang kita mungkin nanti bisa yang namanya meningkatkan atau membuat suatu alat bantu untuk pencegahan kebakaran. Salah satunya adalah pada bisnis bidang tersebut. Udah habis. Udah habis. Oh jangan, ntar lupa malah. Oke. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk bergabung dengan kita? Yaitu ada satu-satunya prodi yang ada di Indonesia, yaitu Rekayasa Keselamatan Kerja, dan juga dosen-dosennya yang semakin milenial. Oke, jangan lupa untuk follow IG kita di prodi safetyeng.itk dan juga kunjungi website kita yang ada di safetyeng.itk.ic.id. Kita tunggu ya. Dadah! Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Eta.